Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video ini kita bahas prasa dan klausa. Istilah prasa dan klausa sering muncul pada ciri kebahasaan berbagai teks. Ada yang dibahas secara lengkap dan ada pula yang tidak, bergantung kepada keperluan materi tersebut. Oleh karena itu, agar adik-adik paham tentang prasa dan klausa, alangkah baiknya kita bahas di sini. Kita mulai dengan prasa. Prasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa prasa mempunyai ciri-ciri. Pertama, terdiri atas dua kata atau lebih. Kedua, tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksud dari dua kata atau lebih bahwa prasa minimal dua kata. Sedangkan tidak melebihi batas fungsi unsur klausa bahwa prasa hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Misalnya, menduduki sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai objek, atau sebagai keterangan saja. Contoh prasa. 1. Anak itu sedang menari. Pada kalimat tersebut terdapat dua prasa. Prasa yang pertama, anak itu, dan prasa yang kedua, sedang menari. Satuan anak itu dalam kalimat menduduki sebagai subjek dan satuan sedang menari sebagai predikat. Contoh kedua. Kedua siswa itu sedang belajar di perpustakaan. Pada kalimat tersebut terdapat tiga prasa. Prasa yang pertama yaitu kedua siswa itu, prasa yang kedua sedang belajar, dan prasa yang ketiga di perpustakaan. Jika dianalisis, kedua anak itu menduduki sebagai subjek, sedang belajar menduduki predikat, dan di perpustakaan menduduki keterangan. Berikutnya, klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berwujud kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek atau keterangan, dan memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Dari pengertian tersebut, maka klausa mempunyai ciri-ciri. Pertama, terdiri atas dua kata atau lebih. Yang kedua, mengandung subjek dan predikat. Dan yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Contoh, anak-anak sedang menyanyi dan menari. Pada kalimat tersebut terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, anak-anak sedang menyanyi. Klausa yang kedua, anak-anak sedang menari. Jika dianalisis, anak-anak sebagai subjek dan sedang menyanyi sebagai predikat. Klausa yang kedua, anak-anak sebagai subjek dan sedang menari sebagai predikat. Contoh berikutnya, kakakku sudah lulus kuliah dan sekarang bekerja di perusahaan ternama. Pada kalimat tersebut terdapat dua klausa. Klausa pertama, kakakku sudah lulus kuliah. Klausa kedua, kakakku sekarang bekerja di perusahaan ternama. Jika dianalisis, kakakku sebagai subjek dan lulus kuliah sebagai predikat. Dan pada klausa kedua, kakakku sebagai subjek, sekarang bekerja sebagai predikat, dan di perusahaan ternama sebagai keterangan. Klausa yang kedua tersebut disertai dengan keterangan. Bagaimana mudah bukan? Dari penjelasan tersebut, prasa dan klausa dapat dibedakan. Jika prasa hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat, yaitu bisa subjek, bisa predikat, bisa objek, atau bisa keterangan. Berbeda dengan klausa, yakni memiliki dua unsur fungsi, yakni subjek dan predikat, baik disertai objek dan keterangan ataupun tidak. Nah, itu tadi materi prasa dan klausa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.